Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ilman. Saya adalah guru di SDN 1 Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Saya juga merupakan mahasiswa angkatan ketiga PPG Dajab tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada praktek uji kinerja ini, saya akan melaksanakan secara luring di kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1. Praktik uji kinerja ini saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021 dengan sebelumnya telah mengisi formulir pendaftaran uji kompetensi program PPG periode 5 tahun 2021 dengan nomor pendaftaran ujian 2021 509785 dan nomor induk mahasiswa 2017991. Berikut saya lampirkan video pembelajaran saya. Kepada Bapak dan Ibu penguji, mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Terima kasih anak-anak ya atas semangatnya. Ya, walaupun kita sedang di masa pandemi ya, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Di antaranya ya, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Kansa hadir? Hadir. Hadir. Kemudian Hikmah? Hadir. Hadir. Hadir semua hari ini? Hadir ya. Terima kasih anak-anak ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Bapak minta ketua kelasnya Kansa untuk memimpin doa bersama di tempat masing-masing ya. Silakan Kansa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu nanti kalian berdiri, kita nyanyi bersama. Ya, nanti akan Bapak tampilkan liriknya di layar. Ya, silakan berdiri anak-anak. Berdiri semua ya. Garuda Pancasila, aku
pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai fotosintesis. Ada yang masih ingat nggak apa pengertian fotosintesis? Coba angkat tangan. Ya, Nopi. Apa fotosintesis apa, Nopi? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan yang dibantu dengan cahaya matahari. Iya, coba yang lainnya. Betul tidak? Betul. Betul. Tepuk tangan buat Nopi. Ya. Terima kasih Nopi ya. Nah, fotosintesis itu yaitu proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Ya, alhamdulillah ya. Tadi pagi kita hujan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai terang lagi. Ya, anak-anak, pada pelajaran hari ini ya kita juga akan sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran ke-1 yaitu mengenai apa? Mengenai manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kalian bisa lihat di depan. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, nanti kalian bisa menguraikan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, kalian mampu menguraikan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, kalian mampu menguraikan dan menyimpulkan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari dan menyajikannya dalam bentuk tulisan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, kalian mampu menguraikan pengertian sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Ya, kemudian yang kelima, melalui kegiatan tanya jawab, kalian mampu menguraikan jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, kalian mampu menyimpulkan ya sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan benar. Ya, nanti kita ya akan mempelajari mengenai manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dan mengenai sumber daya alam serta pemanfaatannya. Ya, anak-anak, ya, Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Ya, karena belajar itu penting untuk masa depan kalian. Ya, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan lingkungan sekitar. Ya, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar. Ya, di siang hari ini. Ya, kalian bisa tidak ya membedakan antara siang dan malam? Tahu nggak perbedaan siang dan malam? Apa? Coba dengar perbedaan siang dan malam. Kalau siang apa? Siang itu suasananya terang. Terang itu ada apa? Ada cahaya matahari, betul. Kalau malam? Ya, kalau malam itu gelap karena tidak ada matahari. Adanya ada apa? Adanya cuma cahaya bulan. Ya, anak-anak, coba sekarang kalian ya perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di layar. Ya, setelah kalian melihat gambar, kalian juga bisa lihat di buku tema kalian. Coba ambil buku tema kalian. Ambil buku tema kalian, ya. Buka halaman 1. Ada enggak? Ada? Ada ya, sama kan? Sama. Nah, sekarang kalian coba perhatikan. Ya, perhatikan gambar tersebut. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan
panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Ya, coba kalian amati. Setelah kalian amati, coba kalian temukan nih, ada apa aja sih di gambar tersebut? Ada pohon, ada apa lagi? Pakaian, ya, ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Apa lagi? Ada bayi, ada apa lagi? Ada orang laki-laki, ya, ada seorang ayah yang sedang berolahraga. Iya, terima kasih. Dan juga ada apa itu? Ada matahari. Nah, sekarang setelah kalian amati, coba kalian jawab ya. Nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Menceritakan tentang apa sih gambar tersebut? Manfaat matahari bagi siapa? Bagi makhluk hidup, bagi manusia. Iya. Terus yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi kehidupan keluarga? Dari tadi tuh, dari gambar yang tadi. Coba manfaatnya apa? Untuk apa? Dari gambar? Iya, itu untuk apa itu? Untuk tumbuh. Apa lagi? Menjemur pakaian. Iya, biar kering. Apa lagi? Menguatkan tulang. Iya, betul ya, buat bayi ya, karena mengandung vitamin D. Untuk kalian memahami bahwa matahari itu adalah sangat berguna bagi makhluk hidup, diantaranya bisa mengeringkan pakaian, ya, atau menjemur pakaian. Kita akan melakukan percobaan, ya. Percobaannya, lihat, Bapak sudah membawa sapu tangan, ya. Bapak sudah membawa sapu tangan. Kemudian sapu tangannya Bapak ada 2. Ya, sapu tangannya Bapak ada 2. Kemudian Bapak juga membawa kertas. Ya, ada kertas. Nah, dan juga ada air. Ya, nanti kita akan membasahi kertas dan sapu tangan ini dengan air. Nantilah kita akan jemur. Ya, kita akan jemur di lapangan. Ya, satu sapu tangan dan kertas kita jemur di tempat yang kering, yang ada sinar matahari. Sedangkan sisanya kita akan jemur di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak terkena matahari. Yuk, sekarang kita keluar, kita melakukan percobaan. Ya, sok beresin lagi bajunya ya. Yuk, sekarang kita basahi ya. Dibasahi. Nah, sekarang kita akan menjemurnya. Ya, coba Naila, tolong jemur di situ ya. Sama ini, jemur Naila, ini sama Putri, jemur di situ ya. Nah, sekarang kalian ini kita akan jemur. Yang depan siap, ambil 1, 2, 3. Udah dijemur, tolong ini takut basah, takut hilang. Di sini ya. Yuk, sekarang masuk lagi. Ayo.
Anak-anak, sambil menunggu hasil percobaan kita, ya, kalian bisa perhatikan teks yang akan Bapak tampilkan di layar, ya, atau kalian juga bisa di buku tema kalian di halaman 5. Ayo Muti, kita diambil ya. Buka halaman 5 atau kalian juga bisa membaca di depan ya. Kalian baca senyap atau baca dalam hati ya mengenai kisah Ali si biji energi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Coba setelah kalian membaca kisah Ali si biji energi, sekarang Bapak mau tanya, ya, dalam kisah Ali si biji energi itu menceritakan tanaman apa? Jagung. Pohon jagung itu memanfaatkan sinar matahari untuk fotosintesis. Bapak juga nih membawa salah satu tanaman ya. Ini tanaman apa sih? Daun apa ini? Singkong. Daun singkong. Kalian tahu daun singkong? Tahu. Warnanya apa ini? Hijau. Warnanya hijau. Nah, anak-anak, daun singkong juga membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Ya, fotosintesis. Sekarang tepuk semangat dulu ya, biar kalian tetap semangat nih. Tepuk semangat. Masih ingat kan tepuk semangat? Masih. Masih, coba. Tepuk semangat. Kalian belajar harus terus semangat. Supaya apa? Supaya kalian cepat untuk memahaminya. Ya. Nah, sekarang lihat. Ya, Bapak juga punya satu nyanyian ya buat kalian. Kalian berdiri. Nah, sekarang kita nyanyi bersama ya dengan semangat. Kita mulai. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekres. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Hore. Iya, terima kasih anak-anak. Ya. Anak-anak, sekarang Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian sudah Bapak bagi ke dalam 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 peserta didik ya. Terdiri dari 5 peserta didik. Nanti setiap kelompok Bapak akan kasih lembar kerjanya ya, akan kasih lembar kerja ya. Kemudian tugasnya itu kalian menyimak video pembelajaran tentang energi matahari. Ya, kalian boleh siapkan alat tulisnya. Ya, nanti kalian diskusi kelompok ya mengenai manfaat energi matahari dari video yang akan Bapak tayangkan di layar. Nah, sekarang terlebih dahulu kalian ini kelompok 3, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 1. Sekarang ditulis ya, ditulis nama kelompoknya. Perhatikan semuanya. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Hai teman, kali ini kita akan mencari tahu manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Agar lebih mudah mengingatnya, kita buat peta pikirannya yuk.
Kalau sudah, kita mulai dari kelompok pertama. Coba, boleh siapa saja ya. Nanti perkenalkan diri dan bacakan ya hasil jawaban kalian. Boleh di depan. Ya. Perkenalkan, nama saya Frida dari kelas 1. Saya akan membacakan jawaban kami tentang mengenai energi matahari. Pertama adalah salah satu energi panas dan energi cahaya. Kedua, mengaitkan benda yang basah maupun makanan. Ketiga, membantu proses pembuatan garam. Keempat, membantu proses fotosintesis. Kelima, membentuk vitamin D. Enam, sumber energi pembangkit listrik tenaga surya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, sudah disimpulkan sama kalian ya bahwa energi matahari itu sangat penting bagi kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Manfaatnya yang pertama yaitu bisa mengeringkan benda. Baik itu benda apa? Baik itu makanan, ya, kemudian kerupuk, kemudian pakaian. Selain itu energi matahari juga bisa apa? Bisa membantu proses pembuatan garam. Kan garam itu dikeringkan ya dengan bantuan sinar matahari. Terus apa lagi? Untuk membantu fotosintesis cahaya matahari. Ya, proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan yang dibantu dengan cahaya matahari. Selanjutnya untuk menguatkan tulang ya karena mengandung vitamin D. Nih, di pagi hari itu bagus untuk kalian. Karena untuk apa? Untuk menguatkan tulang cahaya matahari tersebut. Dan yang terakhir yaitu matahari juga bisa digunakan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya. Ya, walaupun kita dalam keadaan teduh ya, kurang sinar matahari karena cuaca yang mendung ya. Nanti kita akan lihat hasil percobaan kita untuk membuktikan bahwa cahaya matahari, panas matahari itu bisa bermanfaat diantaranya untuk mengeringkan benda atau pakaian atau yang tadi kita adalah sapu tangan ya. Dan coba Bapak minta Fatir, boleh diminta Fatir ya, Fatir sama Denny sama Alif nanti ke depan ya, coba ambil ya, ambil. Dan coba sekarang ya anak-anak, terima kasih ya anak-anak. Iya, terima kasih ya. Ya, anak-anak, setelah kita melakukan praktek kita hujan ya, hujan itu tidak apa-apa ya, hujan tidak apa-apa ya. Tapi kita bisa menyimpulkan nih lihat, ini adalah yang dijemur dengan cahaya matahari ya, sudah cukup kering ya, sudah cukup kering, bisa dilihat saya sudah cukup kering ya. Ini juga kertasnya ya. Kemudian kalau ini adalah benda yang dijemur ya tanpa ada sinar matahari atau di tempat teduh ya, masih basah. Coba pegang, basah nggak? Basah ya, ini masih basah. Kertasnya juga masih basah nih, ada sobek-sobeknya ya, ada sobek-sobeknya. Berarti cahaya matahari itu betul sekali bisa mengeringkan benda. Dan anak-anak, sekarang kalian perhatikan lagi ya. Ya, anak-anak, matahari itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena matahari ya tidak akan habis. Ya, apabila digunakan matahari tidak akan habis. Dan anak-anak, coba sekarang kalian buka buku temanya ya, atau kalian juga bisa lihat di depan ya. Buka buku tema halaman 7 mengenai sumber daya alam ya. Mengenai sumber daya alam
kalian nanti akan ada pertanyaan dari Bapak. Boleh dibaca di buku atau dibaca di depan ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Silahkan. Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam apa? Sumber daya alam itu yaitu segala sesuatu yang ada di alam dimanfaatkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh manusia untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, Bapak juga akan memberikan kalian ya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik yang kedua. Tapi nanti akan kalian kerjakan secara mandiri. Berarti secara sendiri, tidak berkelompok, sendiri. Nanti kalian simak video pembelajaran mengenai sumber daya alam. Ya, nanti kalian catat bagian yang terpenting, nanti kalian simpulkan ya mengenai sumber daya alam tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Tidak ada yang bersuara? Ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saja dalam channel pembelajaran kelas 4 tema selalu. Hari ini kita akan bahas tentang sumber daya alam. Berikut ini pengertiannya. Contoh-contoh dan jenis-jenis sumber daya alam. Bisa kita pada video pembelajaran yang lain. Kita sudah menjelaskan sumber jika sudah memahaminya, kita akan melakukan juga sumber daya. Apa itu sumber daya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan dari dua, yaitu pertama, sumber daya alam hayati, dan kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan dan tumbuhan. Berikut contoh sumber daya alam hayati. Dari tumbuhan, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, padi, jagung, kayu, teh, kopi, dan masih banyak lagi. Dari hewan ada domba, ayam, sapi, ikan, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam hayati Maskernya dipakai hari. sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Berikut contoh dari sumber daya alam hayati: air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, logam, emas, perak, pasir, dan bebatuan. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia meskipun digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini dapat dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, ikan. Ada pula sumber daya alam yang tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Biasa disebut dengan sumber daya alam kekal. Contohnya seperti air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, dan panas bumi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas. Jika sumber daya alam ini habis, maka sulit untuk dibuat kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat
yang bisa dan mau membacakan hasil jawabannya nanti akan ada nilai tambah. Acukan tangan. Siapa dulu? Tasgia dulu. Boleh, Sob Tasgia. Ya, perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia. Saya dari kelompok 3 akan membacakan jawaban saya. Nah, perhatikan dapat ya yang lainnya ya. Artian sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Sumber daya alam dan berdasarkan dirinya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup dan sumber daya alam non-hayati yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam berdasarkan keadaan di alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat dipengaruhi dan sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi. Juga pemanfaatan sumber daya alam, contohnya hewan yang tumbuhan sebagainya, bahan makanan, barang tambang seperti besi untuk pembangunan di pembangunan, air dan tenaga cahaya matahari untuk memainkan pakaian dan sebagainya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Taskia. Nah, Taskia ya. Kita akan masuk ke penilaian. Bapak juga akan membagi kalian ya. Ini dikerjakan kalian secara mandiri. Ya. Coba hitung 5 ya. Kalian kasih nama. Kalian isi biodatanya ya, kemudian kalian jawab ya, kalian jawab pertanyaannya ya. Yang pertama tuh ya, apabila gambarnya kurang jelas kalian bisa lihat di gambar di layar ya. Amati gambar di bawah ini, simpulkan manfaat energi panas atau sinar matahari terhadap siklus air. Dan soal yang terakhir ya anak-anak. Nah, ada 3 gambar ya. Nanti kalian simpulkan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Ini gambar apa ini? Kayu, Pohon. Ini besi, itu? jeruk. Ya. Kalian tulis pemanfaatannya. Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Ya, di ketua kelompoknya ya. Boleh dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya, ada pertanyaan tidak mengenai materi kita hari ini? Ada? Atau ada kesulitan enggak? Apa kesulitannya? Videonya terlalu cepat, ya. Kita akan simpulkan ya untuk materi kita hari ini. Kesimpulannya, ya, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, manfaat energi matahari itu sangat banyak. Ya, diantaranya sebagai apa? Manfaat energi matahari tadi. Menjemur pakaian, apalagi? Pembuatan garam, untuk menguatkan tulang ya, karena mengandung vitamin D, untuk membantu fotosintesis dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kemudian matahari juga termasuk ke dalam jenis sumber daya alam. Ya, sumber daya alam artinya apa? Segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sumber daya alam juga ya dibedakan berdasarkan jenisnya ada 2, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Berdasarkan ketersediaan di alam dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, ada pertanyaan nggak anak-anak? Tidak ada ya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Walaupun kita nih dalam keadaan hujan ya dalam keadaan hujan, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Walaupun
di luar sudah mulai gelap, tapi kita tetap semangat belajar. Ya, jangan menjadi hambatan. Ya. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai apa? Mengenai sumber daya alam, ya, pemanfaatannya sumber daya alam. Ya, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Ya, silakan Hansa pimpin